Kami ikut keputusan panja sebelumnya, Ketua. Terima kasih. Baik, silakan Demokrat. Terima kasih Ketua. Saya ingin sebelum menjawab itu, saya ingin menambah dan pikiran-pikiran progresif yang disampaikan Pak Firman tadi. Tentu kita sudah sepakat yang demokrasi Pancasila kita tadi clear ya. Yang kedua, musyawarah itulah dasar kita. Yang ketiga, rasanya kurang pas jikalau manusia dipertentangkan atau diberkompetisikan melawan yang bukan manusia. Begitu. Iya. Jadi, karena itu prinsip sekali, ada argumentasi tambahannya Ketua. Kalau sistem yang ada, misalnya kepala daerah, dan sampai ke eksekutif tadi, ada di situ syarat yang nggak ada di desa, yaitu yang kita sebut koalisi partai atau berapa persen syarat yang harus didukung partai politik. Sedangkan di pemilihan kepala desa tidak ada itu. Jadi tidak ada persyaratan. Sehingga kalau di partai politik, semua partai yang dukung si yang satu terpaksa lahir kotak kosong. Kan begitu nih. Nah, sebaliknya karena memang harus berkompetisi. Sebaliknya untuk pemilihan kepala desa tidak ada persyaratan didukung berapa persen partai politik itu. Jadi tidak pas disamakan dengan yang sudah ada. Yang berikutnya, argumentasi yang berikutnya adalah kalau kita baca tadi rumusan yang kemudian disusun oleh TA sampai A sampai ke bawah, sekalipun melawan kotak kosong dimungkinkan menang kotak kosongnya. Kalau menang kotak kosongnya diulang lagi. Dan kemudian yang kalah tadi boleh lagi main lagi gitu. Nah, efisiensinya ketabrak lagi. Jadi ada banyak yang kita tidak temukan di situ, efisiensinya jadi hilang. Kemudian tadi yang substansinya, dan yang ketiga logiknya itu. Nah, saya pernah melihat terjadi di lapangan, bukan di pemilihan kepala desa lawan kotak kosong. Itu sedemikian rupa, akhirnya kita bagaimana memenangkan kotak kosong begitu. Agak unik ketika kita berjuang memenangkan kotak kosong, dan ketika kotak kosong itu menang, tidak ada hasilnya gitu. Nah, artinya ini sesuatu yang nggak menemui garis finish ini. Nah, oleh karena itu, pikiran untuk menyatakan jikalau satu lahir calon di situ dan diinginkan warga desa atau yang mendaftar di situ, menurut saya itu juga bagian dari yang penting dimusyawarahkan dan diketok di situ menjadi pemimpinnya. Kalau dilihat dari sisi dampaknya pimpinan, ini menarik nih, contoh saja ini. Di salah satu desa di Paropo di Dairi sana. Dia pendukung salah satu kepala desa itu. Dan sampai viral ini, lalu kalah yang dicalonkannya itu. Dia memesan peti mayat ke tetangga sebelah dan dikirimkan kepada yang menang itu. Lalu rusuh, tapi rusuhnya di medsos. Lalu dia ditangkap, ancamannya 10 tahun penjara. Dan setelah itu selesai, dan tidak ada juga yang chaosnya di situ. Tapi apa akibatnya? Masa ia pesta demokrasi pemilihan kepala desa harus memenjarakan tetangganya? Gitu. Poin saya adalah, ini kesempatan kita untuk mengembalikan juga semangat guyup itu. Ada itu di satu desa tertentu menginginkan seseorang yang dianggap layak untuk memimpin desa itu. Nah, dengan penjelasan saya ini, Ketua, kita pertimbangkan untuk pandangan fraksi Partai Demokrat, jikalau calon itu memang cuma satu dan diinginkan masyarakat juga cuma satu, saya kira itu juga bagian dari demokrasi. Terima kasih pimpinan. Baik, ini semakin jelas, ini berpindah beliau ini.